Selamat datang kembali di channel Batak Storypedia, channel yang selalu memberikan informasi menarik buat kalian semua seputar dunia Batak. Belakangan ini sosok Kamarudin Simanjuntak menjadi salah satu orang yang jadi pusat perhatian publik. Saat ini dia menjadi koordinator pengacara keluarga Brigadir J yang tewas di rumah Irjen Verdi Sambo dalam kasus polisi tembak polisi. Dalam berbagai media, Bapak Kamarudin Simanjuntak sangat antusias untuk membela keluarga Brigadir J untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terkait kasus polisi tembak polisi yang masih tanda tanya besar itu. Tidak tanggung-tanggung Bapak Kamarudin Simanjuntak dengan lantang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam kasus polisi tembak polisi ini. Hal ini pastinya membuat kita penasaran dan ingin mengenal profil dan sepak terjang Bapak Kamarudin Simanjuntak. Inilah sosok Kamarudin Simanjuntak yang kami sajikan dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Kamarudin Simanjuntak lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1974 di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Kamarudin ini adalah seorang advokat yang berkantor di Jakarta dan juga seorang politikus Indonesia. Almarhum ayahnya bernama Midian Simanjuntak dan ibunya bernama Nurmaya Pardede. Ada hal yang menarik yang perlu kita bahas tentang namanya. Kalau biasanya kita mendengar nama-nama pengacara berdarah Batak, pada umumnya ke Batak-Batakan, tapi berbeda dengan nama Kamarudin Simanjuntak yang terkesan ke Arab-Arapan. Memang benar, ternyata nama Kamarudin berasal dari Arab yang artinya bulan agama. Nama itu berawal dari masa lalu ayahnya yang cukup lama merantau ke Aceh. Bapak Kamarudin Simanjuntak mempersunting Joanita Merolina Wunji dan dikaruniai 5 orang putri. Awalnya Kamarudin Simanjuntak tidak pernah bercita-cita menjadi pengacara. Tetapi itulah hidup, nyatanya jalan hidup membawanya menjadi pengacara. Setamat dari SMA Negeri 1 Siborong-Borong Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1992, dia merantau ke Jakarta yang hanya berbekal modal nekat. Hal ini membuat dia terpaksa harus tinggal di bawah kolong jembatan Pasar Klender, sekitaran Jakarta Timur saat itu. Sekitar 3 bulan Pak Kamarudin Simanjuntak harus gelandangan dan tinggal di kolong jembatan itu, sambil bekerja serabutan untuk bisa bertahan hidup sembari melamar pekerjaan. Kesabarannya pun membuahkan hasil. Keberuntungan pun menghampirinya. Akhirnya tahun 1993 Pak Kamarudin Simanjuntak diterima sebagai customer service di sebuah restoran Jepang. Berkat kesabaran, kegigihan, dan kemauannya untuk belajar, akhirnya jiwa berwirausahanya pun muncul. Pak Kamarudin sempat membangun bisnis, tetapi tak berapa lama. Bisnis yang dibangunnya itu pun tumbang akibat aksi unjuk rasa yang terjadi pada tahun 1998. Kegagalannya ini tak membuatnya menyerah. Pak Kamarudin putar haluan menjadi sales dan tenaga penjual. Berangkat dari sinilah dia tertarik menjadi pengacara. Pada tahun 2001 akhirnya dia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Selama kuliah dia gigih belajar, sehingga putra Siborong-Borong ini menuntaskan kuliahnya hanya 3,5 tahun, dan lulus sebagai mahasiswa terbaik dan menerima piagam penghargaan cum laude. Menyandang gelar sarjana hukum, Kamarudin pun memutuskan untuk terjun sebagai advokat. Dia mendirikan kantor hukum dengan nama Firma Hukum Victoria. Nama yang diambil dari putri keduanya bernama Valencia Bright Lady Victoria. Bapak Kamarudin Simanjuntak pun mengajak rekan-rekannya untuk bergabung di kantor hukum ini dan mulai menangani kasus kecil dan besar. Hingga pada suatu saat sebuah konflik internal pun terjadi ketika mereka ditawarkan sebuah kasus besar dengan honor besar, namun harus ditempuh dengan jalan yang tidak patuh hukum. Saat itu rekan-rekannya mendesak untuk menerima kasus itu, akan tetapi Pak Kamarudin bersikeras untuk menolaknya. Lantaran terjadi perbedaan pandangan ini, akhirnya rekan-rekannya pun meninggalkannya. Akan tetapi perpecahan ini tidak mematahkan tekadnya. Dia tetap meneruskan semangatnya sebagai advokat yang berintegritas, dan bahkan berhasil menangani sejumlah kasus besar berlevel nasional. Dilansir dari laman Warta Kota, nama Kamarudin Simanjuntak sempat viral saat menjadi penasehat hukum Muhammad Kosman alias Muhammad KC. MKC menjadi viral pertama kali saat dia mengunggah video yang dinilai telah menistakan agama. Dalam kasus ini, MKC divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis. Masih menurut pemberitaan Warta Kota,
Kamarudin Simanjuntak juga pernah menjadi kuasa hukum Rahmawati Soekarno Putri saat berseteru dengan Fadlan Muhammad dalam kerjasama bisnis investasi pembangunan hotel di Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 2016. Kamarudin Simanjuntak sudah banyak menjadi kuasa hukum dalam melawan tokoh ternama, di antaranya ia pernah menjadi kuasa hukum pendiri OI, Indra Bonaparte, berhadapan dengan Iwan Fals dalam kasus pemalsuan dokumen. Dilansir dari laman jami.wahananews.co, salah satu keberaniannya adalah menguak kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang. Dalam perjalanan karirnya, Kamarudin mengaku kerap mendapat teror, bahkan 7 kali lolos dari rencana pembunuhan berencana. Sampai di sini informasi yang dapat kami sajikan buat kalian semua. Semoga kisah hidup Bapak Kamarudin Simanjuntak ini juga menjadi inspirasi buat kita semua kaula muda Batak masa depan.